Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mini riset kami tentang dinding penahan tanah di underpass HM Yamin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Winda Puspita Marpaung. Saya Adi Mulya Jaya. Saya Habibie Burhani. Saya Saya Andre. Andre Awas. Saya Sapri Jalmaha. Nah, tanpa berlama-lama, saya serahkan presentasi kepada presentator pertama. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Apa itu dinding penahan tanah? Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang pemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Jenis dinding penahan tanah pada underpass HM Yamin yaitu cantilever, di mana dinding penahan tanah cantilever ini adalah salah satu jenis dinding penahan tanah yang dirancang untuk menahan tekanan tanah aktif di belakangnya tanpa memerlukan penopang eksternal tambahan. Struktur ini umumnya digunakan pada proyek konstruksi, terutama untuk melindungi tebing, jalan raya, dan area lainnya dari erosi atau longsor. Dan ini juga digunakan pada proyek underpass HM Yamin. Selanjutnya, yang pertama itu ada masalah teknis. Di sini sistem drainase, pentingnya aliran drainase yang baik menjadikan perhatian utama untuk mencegah genangan air di area underpass saat hujan. Kemudian keterlambatan proyek. Meski proyek dimulai pada September 2023 dengan target selesai pada Desember 2024 hingga pertengahan 2024, progres pengerjaan baru mencapai 50%, menunjukkan adanya keterlambatan. Kemudian ada gangguan lalu lintas. Selama proses konstruksi, lalu lintas di sekitar lokasi proyek dialihkan, menyebabkan perubahan rute bagi pengguna jalan. Kemudian metode pengerjaannya, yang pertama itu ada metode pengoboran terowongan, yaitu mesin pengobor terowongan atau tunnel boring mesin sering digunakan dalam proyek underpass untuk menggali tanah dan membangun terowongan secara akurat. Kemudian ada metode gali dan tutup. Teknik ini melibatkan penggalian tanah untuk membentuk saluran atau terowongan, kemudian menutupnya kembali setelah struktur selesai dibangun. Baik, selanjutnya yaitu metode pengerjaan. Yang pertama, metode box jacking, yaitu metode ini digunakan untuk membangun terowongan jalan yang sudah ada dengan memasukkan struktur beton bertulang menggunakan tekanan hidrolik. Yang kedua, metode pancang tiang atau pile driving. Pada tahap awal pembangunan, tiang pancang digunakan untuk membuat fondasi yang kuat pada tanah yang lunak atau tidak stabil. Kemudian ada sistem drainase dan pengelolaan air. Untuk mencegah genangan air di dalam underpass, dibutuhkan sistem drainase yang efisien, termasuk penggunaan saluran pembuangan dan weep holes atau lubang pembuangan air. Dan ada penggunaan teknologi 3D atau tiga dimensi modeling dan BIM. Teknologi 3D modeling dan BIM digunakan untuk merencanakan dan merancang proyek secara digital, memungkinkan visualisasi keseluruhan konstruksi sebelum pengerjaan dimulai. Selanjutnya Andre. Lanjutkan Dan kelebihan kelebihan kereta 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 electric wall. wall. Kereta ini wall Retaining wall hadir hadir dalam dalam berbagai bentuk dan material material yang dapat kan disesuaikan dengan dengan kondisi tanah, anggaran anggaran, kebutuhan kebutuhan teknik teknik proyek. proyek. Ini Ini memberikan memberikan keleluasan keleluasan dalam dalam memilih memilih jenis jenis yang dinding yang paling paling sesuai sesuai dengan dengan karakteristik 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 lokal. lokal. Kekurangan Kekurangan dari retaining retaining wall. wall. Salah satu Salah satu kekurangan kekurangan utama dari utama dari retaining retaining wall wall adalah adalah biaya biaya pembuatannya pembuatannya yang yang cenderung cenderung mahal, mahal, sama sama untuk untuk dinding tulang tulang atau yang terbuat dari dari batu batu besar. besar. Selain itu, Selain itu, pemasangan dan pemasangan dan pembuatan pembuatan dinding dinding ini ini memakan waktu memakan yang waktu yang dapat dapat meningkatkan biaya meningkatkan biaya proyek. proyek. Lanjut, teman-teman, kepada Bibi.
Berikut adalah desain dari dinding penahan tanah dari kelompok 1. Bisa dilihat ini ada desain pertama dan desain keduanya. Dan ini ada beberapa dokumentasi saat kami survei bersama eh, kontraktornya. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil, pembangunan underpass di Jalan HM Yamin menghadapi tantangan terkait dengan jenis tanah yang berada di lokasi tersebut. Dan tanah yang meliputi itu ada jenis tanah lempung, tanah berpasir, dan tanah bergradasi. Tanah lempung yang memiliki sifat kohesif dan daya serap air yang tinggi berpotensi mempengaruhi kestabilan konstruksi jika tidak ditangani dengan benar. Sementara itu, tanah berpasir meskipun memiliki sistem drainase yang baik, tetap memerlukan perhatian terkait daya dukungnya. Tanah bergradasi yang merupakan campuran pasir dan lempung menambah kerumitan dalam perencanaan konstruksi. Dan kami memiliki beberapa saran yang setelah hasil kami survei, yang kami lihat dalam pengerjaan proyek underpass di Jalan HM Yamin, kami memberikan saran agar pengelolaan proyek dapat memelihara perawatan di underpass secara rutin agar dapat bertahan lebih lama dan lebih berguna tentunya bagi masyarakat Kota Medan. Baik, itu tadi penjelasan dari mini riset kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, kami menggunakan pertanyaan melalui video. Dan singkatnya saja, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, tidur, tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nopal. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan 3 jenis kegagalan yang dapat terjadi pada dinding penahan tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Madani. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan dinding penahan tanah. Perkenalkan, saya Dito Harjo Muraji dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menghitung gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amnan Rahmadi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja yang kalian lakukan pada saat mini riset dinding penahan tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam kondisi apa dinding penahan tanah diperlukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Raditya dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah mengapa dibangunnya dinding penahan tanah pada tempat atau lokasi di mana kalian melakukan survei? Baiklah, sekian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rizka Khair, saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 bahwasannya kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari hasil survei mini riset yang telah kalian lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Faroji dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Bagaimana cara memastikan bahwa dinding penahan tanah dapat menahan tekanan lateral yang besar tanpa mengalami keruntuhan atau deformasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Faktor-faktor apa sajakah yang bisa membuat dinding penahan tanah itu tidak bagus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi Burhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufan Al-Ansori Angkat. Jadi dia bertanya apa perbedaan antara dinding penahan tanah yang dari beton dengan dinding penahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1.
Apa perbedaan dinding penahan tanah yang menggunakan beton dengan dinding penahan tanah yang menggunakan bebatuan besar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapri Jalmaha dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Jaki Noval dari kelompok 2. Di situ pertanyaannya adalah sebutkan 3 jenis kegagalan yang dapat terjadi pada dinding penahan tanah. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Adapun 3 jenis kegagalan yang dapat terjadi pada pendinding tanah adalah yang pertama, kegagalan geser pada tanah, yang dimana tanah di bawah pondasi itu tidak cukup kuat untuk menahan tekanan. Yang kedua, kegagalan geser global, yang dimana struktur dan tanah di sekitarnya itu mengalami kegagalan bersama-sama. Yang ketiga, kegagalan deformasi, yang dimana tekanan lateral tanah itu menyebabkan dinding bergeser atau miring. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Harimadani dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan dinding penahan tanah? Jawabannya yang pertama yaitu kualitas dari material yang digunakan, baik itu dalam beton, baja, atau batu. Yang kedua itu kondisi dan jenis tanah yang ada di lokasi. Yang ketiga itu desain struktur atau dimensi dan kekakuan dindingnya. Yang keempat yaitu drainase yang baik untuk mengurangi tekanan air. Mungkin sekian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Irmawan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Dito Muariza Muraji dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah cara menghitung gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah. Yang pertama adalah tekanan tanah aktif. Tekanan tanah aktif itu adalah gaya dorong horizontal dari tanah dari belakang dinding yang berusaha menggeser dinding. Yang kedua, tekanan tanah pasif, gaya tahan horizontal dari tanah depan dinding yang melawan tekanan aktif. Yang ketiga, berat dinding, gaya vertikal ke bawah akibat berat material dinding itu sendiri. Yang keempat, beban tambahan, gaya-gaya vertikal atau horizontal tambahan seperti beban hidup atau misalnya orang, kendaraan, beban gempa atau beban dari struktur di atas dinding. Langkah-langkah perhitungannya adalah: yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menentukan tekanan tanah aktif dan pasif. Yang ketiga, menggambarkan diagram tekanan tanah. Yang keempat, menghitung gaya-gaya horizontal dan vertikal. Yang kelima, menghitung momen olak. Menghitung momen olak itu adalah semisal ujung kaki dinding. Nah, jadi gaya yang cenderung menggulingkan dinding gitu loh. Nah, yang keenam, menghitung faktor keamanan. Faktor keamanan ini yang dimaksud dengan faktor keamanan itu terhadap guling. Bandingkan momen tahanan dinding dengan momen olak. Faktor keamanan harus lebih besar dari nilai yang disyaratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Puspita Paung dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilham Nanda kelompok 2. Apa saja yang kami lakukan pada mini riset dinding penahan tanah? Nah, pada mini riset dinding penahan tanah ini, kami mengambil lokasi itu di Underpass HM Yamin, Kota Medan. Yang pertama itu, kami melakukan survei di lokasi untuk mengamati kondisi fisik dinding penahan tanahnya, termasuk material yang digunakan, ketinggian, kemiringan, serta indikasi adanya kerusakan seperti retakan atau deformasi. Selanjutnya itu ialah pengambilan data lapangan yang dilakukan melalui pengukuran langsung. Selanjutnya, kami melakukan wawancara terhadap pihak terkait seperti kontraktornya. Kemudian, data yang kami peroleh dari wawancara tersebut, kami analisis menggunakan software untuk mengevaluasi kapasitas dan potensi kegagalan strukturnya. Nah, semuanya kemudian kami rangkum menjadi sebuah laporan mini riset tugas kami. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Mulyajaya dengan NPM 23072100073
Perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaan dari Akbar. Pertanyaannya yaitu, dalam kondisi apa dinding penahan tanah dibutuhkan? Baik, saya akan menjawabnya. Dinding penahan tanah dibutuhkan dalam situasi tertentu, seperti adanya perbedaan elevasi tanah yang berpotensi menyebabkan longsor. Struktur ini juga diperlukan di lokasi dengan tekanan lateral tanah yang tinggi, misalnya pada lereng yang curam atau tebing. Selain itu, dinding penahan tanah sering digunakan untuk menjaga kestabilan tanah di area yang dekat dengan konstruksi seperti jalan raya atau bangunan. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulyajaya dengan NPM 2307210073. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaan dari Asmi. Pertanyaannya yaitu, mengapa dibangunnya dinding penahan tanah pada lokasi di mana kalian melakukan survei? Baik, saya akan menjawabnya, yaitu alasan pembangunan dinding penahan tanah di lokasi yang kami survei yaitu pembangunan dinding penahan tanah pada lokasi survei dilakukan dengan tujuan utama untuk mencegah erosi tanah akibat curah hujan yang tinggi atau aliran air. Selain itu, dinding ini membantu menstabilkan tanah pada area dengan perbedaan elevasi untuk mencegah longsor. Struktur ini juga mendukung keberadaan infrastruktur seperti jalan raya atau bangunan dengan memastikan tanah tetap stabil di sekitar area konstruksi. Baik, cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan Alifa dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, kesimpulan apa saja yang kalian dapat dari hasil survei mini riset kalian? Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu kesimpulannya bervariasi tergantung hasil survei. Namun secara umum efektivitas dinding penahan tanah sangat dipengaruhi oleh desain, struktur, jenis tanah, dan sistem drainase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puspita Marpaung dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3 Fikri Farozi. Bagaimana cara memastikan bahwa dinding penahan tanah dapat menahan tekanan lateral yang besar tanpa mengalami keruntuhan atau deformasi? Nah, untuk memastikan bahwa dinding penahan tanah mampu menahan tekanan lateral yang besar tanpa mengalami keruntuhan atau deformasi, itu diperlukan pendekatan yang komprehensif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah pertama adalah melakukan analisis teknis untuk menghitung tekanan tanah lateral menggunakan teori Rankine atau Coulomb untuk memastikan desain memiliki faktor keamanan yang memadai terhadap keruntuhan geser, guling, dan juga kelongsoran tanah. Kemudian itu ada analisis yang dibantu dengan perangkat lunak teknik sipil seperti Plaxis atau GeoStudio. Kemudian ada sistem drainase yang efektif yang harus dipasang untuk mengurangi tekanan air pori di belakang dinding, misalnya dengan menggunakan pipa perforasi atau geotekstil. Dalam pelaksanaan konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufan dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat dinding penahan tanah itu tidak bagus? Jawabannya yaitu, yang pertama, drainase yang buruk menyebabkan penumpukan tekanan air. Yang kedua, kualitas material yang rendah. Yang ketiga, desain yang tidak sesuai standar. Yang keempat, perawatan yang kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi Burhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufan Al-Ansori Angkat. Jadi dia bertanya tentang jenis-jenis dinding penahan tanah apa aja, kemudian jenis apa yang sering dipakai. Nah, jenis dinding penahan tanah itu ada 5, ada gravity wall, cantilever wall, dinding penahan tanah yang bertulang, dinding penahan tanah dengan pancang, dan terakhir itu ada dinding penahan tanah dengan modular. Kalau yang sering dipakai itu ada 2. Yang pertama itu ada gravity wall, dikarenakan kemudahan dalam konstruksi dan memiliki biaya yang relatif lebih rendah. Dan yang kedua itu dinding penahan tanah dengan bertulang dikarenakan penggunaan di tanah yang lebih longgar dengan ruang terbatas sehingga efisien dalam penggunaan ruang material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi Burhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufan Al-Ansori Angkat.
Jadi dia bertanya apa perbedaan antara dinding penahan tanah yang dari beton dengan dinding penahan tanah yang dari batuan besar. Jadi perbedaannya itu sesuai dari namanya. Kalau dinding penahan tanah yang dari beton itu bahannya terbuat dari beton, yang dimana beton ini itu lebih kuat dan tahan lama, mampu menahan beban yang relatif lebih besar dan tahan terhadap perubahan cuaca dan korosi, serta memiliki biaya yang relatif lebih mahal. Kemudian batuan yang terbuat dari batuan besar itu bahannya itu terbuat dari tumpukan batu alam yang disusun. Kemudian memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia rentan terhadap pergeseran jika tidak dipasang atau tidak disusun menggunakan teknik yang benar. Serta juga memiliki biaya yang relatif lebih murah jika sumber batuan tersedia secara lokal. Tetapi pemasangan bisa memakan waktu yang lebih lama dan harus membutuhkan tenaga kerja yang banyak.